Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya import atau place teks atau naskah nih yang mau kita buat dan cara merapikannya. Begitu. Nah, kita ada dua cara, mirip kayak image sebetulnya. Bisa klik file, lalu place, cari cari datanya. Nah, biasanya yang masuk itu yang bisa masuk itu adalah ini sih, eh, Word ya. Nah, kalau udah, ini kita bisa bebas di mana aja. Nah, usahakan langsung aja di sini, di ujung ya, di ujung kotak ini. Nah, nanti akan otomatis eh, ngefit gitu sama ukuran yang sudah kita buat di awal banget. Nah, terus ini apaan sih? Nah, nanti kita jelaskan. Nah, ini cara pertama yang tadi. Lalu cara keduanya pun sama, itu kita klik filenya lalu kita drag. Nah, jadi sebetulnya sama aja ya. Atau langsung aja Ctrl D sih. Kalau aku biasanya Ctrl D, jarang di drag. Nah, nah ini kan udah selesai nih, udah masuk. Nah, ini kan masih berantakan gitu. Nah, itu sini apa? Ini tuh artinya si kotak ini tuh nggak mencukupi untuk memasukkan semua teksnya. Jadi caranya ya kita secara manual, kita klik tanda merah lalu masukin ke halaman selanjutnya. Ini kan masih, kita klik aja lagi sampai selesai gitu. Nah, nah ini udah selesai teksnya. Nah, terus kita rapihkan lagi. Nah, teman-teman masih ingat kan kita di video sebelumnya kita belajar di apa itu paragraph style. Nah, sekarang saatnya praktek ya. Nah, kita langsung aja klik dua kali, langsung Ctrl A ya, untuk ngeblok semuanya. Setelah itu kita klik isi buku. Nah, ini kan, aduh aku nggak mau rata tengah gitu. Bisa kita ubah, kita klik kanan, lalu edit, atau klik dua kali juga bisa. Setelah itu, kita sambil lihat aja gitu, digeser. Pengennya kalibri, reguler, oke, sip 12, leadingnya 18. Setelah itu, indennya aku pengennya biasanya left justify kan. Ya kan, biasanya left justify biasanya kalau aku tuh. Kalau enggak full justify bisa, cuman biasanya left sih. Lebih aman. Kita klik OK. Nah, ini udah semuanya udah benar-benar teratur begitu. Lalu kita klik awal lagi. Terus kan ini kayak nggak ada paragrafnya ya. Nah, kita klik aja ini. Nah, jadi ini otomatis akan tahu nih paragraf mana nih yang jadi paragraf baru gitu. Nah, jadi gini. Begitu. Nah, terus pengen dong di awalnya hurufnya besar sendiri. Oke, kita klik ininya dua kali. Tuh, dua. Nah, biasanya kalau jadi kayak gini gimana? Kan karena ini beda. Ini gampang banget kalau aku sendiri suka di nolin aja. Nah, selesai gitu. Nah, ini kan judul. Nah, ini isinya udah oke ya. Udah pas lah ya gitu. Nah, lalu untuk yang judul, ini anggap aja subjudul ya. Subjudul. Nah, kita buat aja lagi di paragraph style. Kita buat khusus untuk subjudul. Kita klik judul buku aja dulu ya. Lalu kita klik create. Nah, kita ganti di sini, klik dua kali ya. Subjudul atau subbab itulah ya. Nah, kita klik lalu kita edit. Pengen yang ukurannya berapa? Biasanya kalau saya kan beda font biasanya ya. Nah, misalnya fontnya apa ya? Cobain aja ini ya. Size-nya kita ke 18-in aja karena terlalu kecil.
Oke. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai kita klik oke. Oke deh, aku nggak apa-apa. Nah, terus ini kan nama penulis ya. Saya nama penulis. Masa ya jadi gede semua kayak judul? Nah, kita bisa ganti aja caranya. Kita klik backspace atau delete, lalu kita klik enter lagi. Nah, kenapa? Ini untuk membedakan aja sebetulnya. Ngasih tahu InDesign buat ini tuh beda ini loh, beda beda paragraf. Jadi harus beda fontnya gitu. Nah, kita buat aja lagi khusus. Kita klik aja dulu isi buku, terus kita duplicate aja nggak apa-apa. Ganti di sini jadi nama penulis, misalnya begitu. Terus kita ininya agak gedean aja. Nah, ini yang desain tuh suka agak error nih, tiba-tiba nggak ngegedein sendiri. Nah, kita ganti aja misalnya jadi Pronofia. Oke. Oke. Nah, sorry. Nah, kita klik ini, klik nama penulis. Oke, selesai. Kita ganti lagi ininya, aduh belum pas, pengennya di tengah. Oke, bisa. Kita klik center. Oke, selesai. Nah, udah selesai nih, guys. Kayak gini. Nah, terus kalau misalnya pengen lihat tanpa ada si ininya nih, si garis-garis ini bisa nggak? Bisa. Lihat previewnya, caranya klik W, huruf W di keyboard masing-masing. Nah, ini adalah penampakan kalau misalnya dicetak tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu cara, gimana caranya biar si image ini tuh em, bersatu gitu loh, jadi nggak misah-misah. Oke, bisa. Kita klik W aja lagi, masuk ke mode InDesign ya. Sorry. Nah, ini kan si fotonya tuh bersatu sama si naskahnya. Gampang, kalau aku sendiri tuh suka Ctrl X, lalu Ctrl V. Nah, ini udah di luar naskah, gitu. Nah, lalu kita hapus ya ini. Ini profil penulisnya udah aja deh, aku pakai subjudul aja, kan bisa. Pakai subjudul aja. Ganti ini jangan besar-besar semua gitu. Saya gini. Nah, lalu kita drag ini nih si fotonya ke sini, lalu kita klik ini. Nah, lalu kita drag ininya biar nggak terlalu dempet. Nah, gitu ya. Jadi fungsi dari si biru ini sebetulnya untuk ini. Nah, nah kalau misalnya ini yang di drag, nah itu tuh kan nggak akan ngaruh gitu. Nah, makanya ini yang di settingnya gitu. Nah, terus gimana nih kalau kejadian kayak gini? Nah, kalau aku biasanya itu nggak pakai ini kita. Nah, jadi jangan di menjorok ke dalam gitu loh. Oke. Nah, udah oke. Kalau misalnya kurang besar, boleh banget kita blok terus kita besarin lagi, misalnya gitu. Nah, ini kita bisa turuninnya. Pokoknya kalau misalnya mau bermain dengan gambar, itu kalau bisa kita sering-sering biasakan untuk klik shift atau eh, tekan shift dengan tekan shift lama gitu ya, sampai benar-benar mau ini. Ini bedanya, ini kalau pakai shift kayak gini jadinya lurus secara otomatis. Kalau nggak pakai shift, itu kan nggak bisa lurus kita. Nah, ini secara otomatis udah lurus gitu. Nah, ini udah selesai. Oke, udah selesai. Mudah-mudahan sampai sini sudah paham ya gimana caranya membuat atau men-setting isi naskah. Oh ya, satu lagi. Kak, gimana ya caranya kalau misalnya tiba-tiba di tengah tuh ada ada quotes misalnya gitu. Oke, kita coba. Usahakan seperti biasa quotes atau pokoknya sesuatu yang berbeda dengan isi buku atau dan lain sebagainya, kita buat yang namanya template lagi. Oke,
kita buat lagi, kita duplikat aja isi buku, ganti jadi quotes. Nah, ini khusus untuk quotes. Nah, ukurannya eh coba kita fontnya dulu ganti. Misalnya ke yang apa ya? eh ini nggak apa-apa lah ya. Ukurannya mungkin agak lebih besar atau agak lebih kecil bisa gitu. Terus ininya center gitu. Kita klik OK. Nah, ini kan belum ada nih. Mana ya kok nggak keubah? Ya iyalah kan belum ada yang masuk, belum ada yang settingannya ke quotes. Nah, kita contoh aja. Misalnya quotes-nya segini nih. Klik quotes. Nah, secara otomatis udah gini, udah bisa gitu. Udah berubah begitu. Ah, Nah, terus kalau misalnya gini, biasanya ada juga buku yang per paragrafnya itu misah-misah. Jadi nggak kayak gini, tapi kayak gini. Ada kan? Nah, oke. Di sini saya coba ubah. Kita blok seperti biasa. Kita klik gitu kan. Nah, ini. Ini adalah yang menentukan. Kalau misalnya ternyata di naskahnya itu dia jaraknya ini pengennya menyatu. Nah, jaraknya misalnya kayak gini nih. Ah, kan jelek misalnya. Gimana caranya biar rapi lagi? Gitu. Oke, ini 1 cm terlalu besar. Kita ganti aja jadi 0,3 misalnya biar nggak jaraknya. Nah, 0, jadi kayak gini. Kalau misalnya 0,1, nah kayak gini. Gitu. Tapi biasanya kalau saya nge-layout tuh pasti dempetan gini. Tergantung permintaan dari si kliennya sendiri. Begitu, teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah dipahami dan pastinya langsung praktek biar langsung ngerti ya. Oke, terima kasih.